Rindu membuat sang triliuner jatuh sakit. Bab 41-50. Mohon dukungannya dengan cara like, komen dan subscribe serta share video ini ya guys, agar Mimin semangat dan channel ini terus berkembang. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 1. Wajah Rico semakin memerah seperti buah apel. Dia terbatuk 2 kali dan berbisik pada ibunya, "Mama, aku itu sudah besar. Apalagi di sini ada Tante Alana." Karena ucapannya ini, suasana mencekam yang tadi timbul karena kehadiran Maxime pun sudah mencair. Suasana kembali hangat. Ini adalah pertama kalinya Alana melihat Rico si rubah cilik ini malu-malu, dia pun menggodanya. "Oh, ternyata ada yang pernah dipukul pantatnya." Rico melirik sinis. "Enggak, Rico yang seperti ini baru terlihat seperti anak-anak." Reina menatap putranya yang masih berusaha menjelaskan pada Alana. Kemarahan yang awalnya timbul di hati Reina karena ulah Rico pun lenyap. Rico dan Ricky adalah harta tak ternilai yang Tuhan anugerahkan padanya. Kedua anak ini tidak mungkin membuatnya marah. Lagi pula, di sepanjang perjalanan ke sini tadi, Reina sudah mempertimbangkan masak-masak. Mungkin dia bisa terus menghindari Maxime, tapi apa kedua anaknya juga harus menghindar? Jelas-jelas mereka tidak melakukan kesalahan apapun, kenapa mereka jadi tidak bisa pergi ke tempat yang mereka mau? Atau tidak bisa pulang ke rumah sendiri? Selain itu, kejadian tak terduga hari ini semakin membuatnya yakin bagaimana harus bersikap. Saat mereka sedang makan, Alana bilang dia bisa menyuruh orang untuk mengantar Rico pulang. Namun, Reina menolaknya. "Alana, aku sudah memikirkannya. Terus menghindar bukan solusi terbaik menyelesaikan masalah ini. Aku sudah memutuskan, Rico bisa tinggal denganku. Lagi pula dengan kejadian tadi, aku yakin Maxime sudah menyangka Rico itu anakmu. Jadi, kita nggak perlu khawatir. Nanti aku akan memberitahu Bulian supaya dia fokus menjaga Ricky saja. Biar Rico tinggal di kota Simaliki denganku. Begitu ada kemajuan, kami akan pulang." Alana juga setuju dengan ucapan Reina. Meski ada pembantu yang membantu Bulian, dia pasti juga kesusahan menjaga 2 orang anak yang masih kecil-kecil ini. Ada bagusnya juga Rico datang, dia bisa menemanimu. Kalaupun Maxime sampai tahu, kamu nggak perlu takut. Kan ada aku dan Revin. Rico ikut menimpali, ada aku juga. "Mama, aku pasti akan melindungimu dan Ricky." Reina dan Alana tersenyum mendengarnya. "Oke. Setelah selesai makan, nanti Rico pulang denganku saja. Sebelum kamu hamil, biar Rico tinggal di rumah pribadiku. Datang saja kapanpun kamu mau," ucap Alana. "Hanya ini yang bisa dilakukannya sekarang." Reina berpesan pada Rico, "Kamu harus nurut ya sama Tante Alana, nggak boleh pergi kemana-mana sendirian." "Mengerti." Rico yang sudah yakin tidak akan dikirim pulang pun langsung mengangguk patuh. Meski tidak bisa tinggal di rumah yang sama, setidaknya dia tinggal satu kota dengan ibunya. Ini sudah cukup untuk membuat Rico merasa tenang. Di villa pribadi Alana, Rico membuka kopernya dan ternyata kopernya bukan hanya penuh dengan baju dan kebutuhan sehari-hari. Dia bahkan membawa laptop dan berbagai perkakas. Alana jadi penasaran, bagaimana anak ini bisa membawa koper seberat itu naik pesawat. "Rico, berat koper ini paling nggak sampai 0 kilo loh. Gimana caranya kamu bawa naik pesawat? Laptop ini juga, kamu masih kecil sudah main yang beginian." "Rahasia." Rico mengambil bajunya, lalu pergi ke kamar mandi. Alana sangat terhibur dengan tingkah unik Rico. Dia pun menyusul ke kamar mandi dan bertanya, "Hei rubah cilik, mau ku bantu mandi nggak?" Rico terdiam. Satu-satunya hal di luar perkiraannya adalah harus tinggal bersama Alana. Rico masuk ke kamar mandi, naik ke kursi kecil dan langsung mengunci pintu kamar mandi, seolah takut Alana akan menerobos masuk. Alana merasa geli. Ya ampun, si kecil malu ya. "Hei, tante ini sudah melihat semua jenis pria. Aku nggak mungkin tertarik padamu." Rico merasa kesuciannya sedang dipertaruhkan di sini. Setelah selesai mandi, Rico buru-buru berlari ke kamar untuk istirahat. Saat ini, di kediaman keluarga Debrista, Maxime menerima kabar dari orang suruhannya bahwa Reina sudah pulang ke villa setelah acara makan tadi. Ketidakfokusan Maxime di acara makan malam ini tertangkap oleh ibunya dan Marshanda. "Marsa, kamu kan jarang-jarang main ke sini, malam ini tidur di sini saja. Besok Om juga sudah pulang, dia bilang mau bertemu denganmu," ujar Joanna. Ayah Maxime adalah pria parubaya yang masih suka main, dia punya banyak simpanan dan jarang pulang ke rumah.
Marshanda mengangguk malu-malu. Oke, Maxime tidak peduli dengan percakapan di antara kedua wanita itu. Dia hanya makan sedikit, lalu hendak pergi meninggalkan ruang makan. Max, kamu mau pergi kemana? Joanna bertanya bingung. Pulang. Joanna tertegun, dia mengerti yang dimaksud Maxime adalah pulang ke Villa Magenta. Itu, kan tempat di mana dia dan Reina tinggal setelah mereka menikah. Mana bisa disebut rumah, malam ini menginap di sini saja. Besok ayahmu sudah pulang, kebetulan kita jadi bisa mendiskusikan pernikahanmu dengan Marsa. Pernikahan, tatapan dalam Maxime berkilat dingin. Aku saja belum bercerai, menikah apanya? Joanna lagi-lagi terhenyak. Ekspresi Marshanda tidak berubah, tetapi tangannya yang memegang sendok terlihat jelas menegang. Reina itu sudah lama meninggal, memangnya masih penting mereka bercerai atau tidak? Marshanda buru-buru menyusul Maxime sebelum pria itu pergi meninggalkan rumah. Kak Max, Maxime berhenti. Marshanda melangkah maju dan berkata dengan manja, Kak Max, apa aku punya salah? Kenapa sampai sekarang kamu tetap gak mau menerimaku? Aku sudah menunggumu sejak kamu menikah dengan Reina, sudah 8 tahun loh. Marshanda menitikkan air mata. Aku takut gak cukup baik untukmu. Jadi aku terus bekerja keras. Akhirnya aku bisa berdiri di posisi ini dan memberanikan diri mendekatimu lagi. Sambil bicara, Marshanda mengulurkan tangan untuk memeluk Maxime. Tetapi, Maxime mengelak. Marshanda mematung dan mendengar Maxime berkata dengan acuh tak acuh. Coba katakan apa permintaanmu yang gak kuturuti selama ini. Jadi orang itu harus tahu diri, jangan serakah. Maxime masuk ke dalam mobil, lalu pergi. Dia meninggalkan Marshanda berdiri sendirian di tengah angin malam. Saat ini Joanna keluar rumah dan menatapnya dengan dingin, lalu dia mengejek Marshanda tanpa ampun. 4 tahun lalu, kamu datang padaku dengan membawa laporan kesehatanmu. Kamu bilang bisa melahirkan cucu tertua keluarga Sunandar dalam waktu kurang dari setahun. Itu sebabnya aku setuju membiarkan aktor sepertimu mendekati Max. Sekarang sudah 4 tahun, jangankan punya bayi. Anakku saja nggak sudi menyentuhmu. Kalau dipikir-pikir, kamu itu lebih buruk dari si Tuli. Setidaknya si Tuli itu bisa membuat anakku mau menikahinya. Karena Maxime sudah pergi, Joanna pun tidak jadi mengundang Marshanda menginap malam ini. Marshanda berdiri sendirian di luar dan akhirnya menelepon manajernya untuk datang menjemput. Dalam perjalanan pulang, mereka melewati restoran arum manis. Marshanda pun melirik tempat itu. Marsa, ada apa? Manajernya bertanya bingung. Marshanda kembali teringat penderitaannya di keluarga Sunandar hari ini dan dengan kesal mengepalkan tinjunya. Suruh orang menyebarkan berita bahwa hari ini Maxime dan aku pulang bersama ke rumah keluarga Sunandar. Oke, di villa pribadi Alana. Rico pamit untuk kembali ke kamar dengan alasan mengantuk, lalu menutup pintu. Tetapi setelah itu, dia langsung menyalakan laptop. Jari mungilnya dengan lincah berselancar di papan ketik dan tidak berapa lama, begitu banyak informasi tentang Maxime muncul di layarnya. Bab 3, CEO Grup Raja Wali, pewaris termuda dan paling menjanjikan di keluarga Debrista. Rico langsung mencari informasi tentang Grup Raja Wali yang bertempat di gedung kantor pusat Grup Sunandar. Lalu, Rico diam-diam mencatat lokasinya. Tidak berapa lama, muncul berita hangat lainnya. Marshanda pulang bersama CEO Grup Raja Wali dan menemui kedua orang tuanya. Sepertinya mereka akan segera menikah. Wajah mungil Rico seketika menjadi suram. Dia langsung mencari informasi tentang Marshanda. Dari sebuah situs ilegal, Rico menemukan banyak informasi terselubung tentang Marshanda yang semuanya memberitakan hal buruk. Rico mengernyit, ayahnya benar-benar bajingan. Bisa-bisanya dia menyukai wanita seperti ini. Benar-benar memalukan. Rico awalnya berniat mempublikasikan berita buruk ini. Tetapi setelah dipikir-pikir, dia merasa tindakan ini terlalu murahan untuk ayahnya yang bajingan. Wanita seperti ini harus dibiarkan supaya ayahnya yang bajingan itu menyesali kesalahannya. Keesokan harinya, Alana punya kesibukan tersendiri dalam kepulangannya kali ini. Sebagai putri keluarga Krisi, ayahnya menyuruhnya pulang untuk mulai berlatih mengelola perusahaan. Itu sebabnya dia tidak bisa tinggal diam di rumah. Meski begitu, di vilanya ada seorang pembantu. Rico itu mudah diurus karena sangat dewasa. Nana, Rico sangat penurut. Sekarang dia masih tidur nyenyak di kamarnya. Alana menelepon Reina sambil mandi. Baguslah, Reina berpikir sejenak, lalu berkata, dulu waktu di Astania,
sebenarnya aku sudah berencana menyekolahkannya, tetapi tertunda karena masalah Ricky. Jadi, kali ini aku akan mencarikan TK untuknya. Alana tercengang, dia, mulai sekolah, kalau rubah cilik ini masuk TK, bukankah teman-teman sepantarannya akan dia tindas semua? Ah, tapi, mungkin tidak separah itu. Rico itu cukup perhatian dan tidak mungkin menindas anak lain. Hanya saja, dia terlalu tampan. Bisa jadi dia akan mengalahkan semua anak laki-laki di TK itu dan menjadi primadona para wanita. Kenapa? Reina bingung. Ah, nggak apa-apa. Biar aku saja yang urus hal ini. Aku tahu TK internasional yang cocok untuknya. Alana ingat ada keponakannya yang bersekolah di TK internasional. Kalau begitu, aku minta tolong ya. Kecil, nggak usah sungkan. Rico tidur larut semalam, dia masih belum bangun dan tidak tahu kalau ibunya sudah membuat pengaturan untuknya. Reina dengan enggan menutup telepon dan bersiap untuk pergi ke grup Sunandar. Pagi ini dia sudah melihat berita hangat yang beredar. Tidak disangka, Maxime sudah mengajak Marshanda bertemu orang tuanya. Reina jadi merasa terdesak, dia harus cari cara untuk segera hamil sebelum keduanya menikah, kalau tidak semua akan jadi lebih sulit. Hari ini, Reina memilih gaya berpakaian sebagai wanita eksekutif muda dan merias dirinya. Tepat saat dia masuk ke mobil, Reina menerima pesan dari Deron, Jovan sedang menunggu di pintu. Dia lagi, Reina mengernyit. Obat apa sih yang Marshanda berikan pada Jovan? Kenapa Jovan terus merecoki dirinya demi Marshanda? Reina meminta sopirnya untuk menambah kecepatan. Mobil Reina pun melewati mobil Maybach mewah yang terparkir di depan pintu. Mata Jovan menegang, lalu sopirnya bertanya dengan hati-hati, "Pak Jovan, kita Tekuti." Baik, Jovan bersandar di kursinya dan terus menatap mobil Reina yang melaju pergi dengan rasa bersalah. Di sepanjang jalan, akhirnya Jovan sadar kalau Reina akan pergi ke grup Raja Wali, gedung kantor pusat grup Sunandar. Jovan terhenyak. Setelah melihat Reina masuk ke gedung kantor pusat, Jovan menelepon asistennya. Turun ke bawah sebentar. 3 menit kemudian, asistennya sampai di lantai bawah. Jovan memberitahunya, Reina sudah pulang dan dia datang ke kantor. Coba cari tahu apa yang terjadi. Asistennya tercengang. Grup Raja Wali sangat besar dan asistennya hanya bertanggung jawab atas Jovan, jadi dia tidak tahu tentang kabar kepulangan Reina. Tentu dia sangat terkejut saat mendengar Jovan membicarakan orang yang sudah mati. "Pak Jovan, bukannya Reina sudah mati? Kok dia datang ke kantor?" Asisten itu sudah lama ikut Jovan, dia tahu jelas betapa atasannya ini membenci istri Pak Maxime. Jovan mengeluarkan ponselnya lalu menunjukkan foto Reina baru saja masuk ke gedung kantor pusat. Asisten itu terhenyak dan tidak bisa kembali tenang untuk beberapa saat. "Kamu hanya perlu menyelidiki saja. Aku nggak mau urusan tentangnya tersebar kemana-mana, mengerti?" kata Jovan dengan nada memerintah. "Baik, aku mengerti." Asisten itu langsung kembali untuk menyelidiki. Jovan masih duduk di dalam mobil dan menimbang-nimbang apa dia harus mengikutinya atau tidak. Bab 4 tiba-tiba, Tuan Besar Jacob meneleponnya, "Anak nakal. Kamu mau tua sebatang kara? Berani sekali kamu melepaskan kencan butamu." Kakeknya sangat marah. Jovan menjawab tidak berdaya, "Kakek, aku lagi sibuk." "Sibuk? Kamu pikir aku nggak tahu apa yang kamu lakukan dengan teman-teman gak bergunamu di luar sana?" Tuan Besar Jacob jelas kehilangan kesabarannya. "Pulang sekarang juga. Kalau enggak, aku akan memutus semua aksesmu." Jovan tidak punya pilihan selain pulang. Di grup Raja Wali, sesampainya Reina di sana, dia langsung menuju lantai paling atas. Asisten Maxime, Eki terhenyak saat melihat Reina yang berpakaian rapi namun mempesona dan cantik. Dia masih ingat, dulu Reina tidak suka berdandan dan selalu mengenakan pakaian berwarna gelap setiap hari. Pribadinya sangat tidak mencolok dan sama sekali tidak terlihat seperti wanita kaya. Namun kini, wanita di hadapannya tidak hanya cantik dan mempesona, tetapi juga memancarkan temperamen dan pesona yang agung. Dia merasa telah melihat orang yang berbeda. "Nona Reina, apa ada perlu? Aku mau bertemu dengan Pak Maxime," sahut Reina dengan dingin. Waktu Eki mendengar jawabannya, wajahnya terlihat acuh tak acuh. "Pak Maxime sangat sibuk hari ini. Sepertinya dia nggak punya waktu untuk bertemu denganmu." Sikap Eki masih sama. Dia tidak pernah memiliki kesan yang baik terhadap Reina, jadi tentu dia tidak akan mengantarkannya menemui Maxime. Reina sudah terbiasa ditolak berkali-kali. Jadi sebelum datang,
dia sudah lebih dulu menanyakan jadwal Maxime dan sebenarnya dia tidak punya rapat penting hari ini. Oh gitu, kalau begitu tolong beritahu Pak Maxime, kita nggak jadi kerja sama. Setelah berujar demikian, Reina hendak pergi. Benar saja, Eki langsung mengubah sikapnya. Nona Reina, tunggu sebentar. Saya tanyakan dulu pada Pak Maxime. Eki menyimpan sikap sombongnya lalu mengantar Reina ke kantor CEO. Dia melewati area kantor sekretaris. Beberapa sekretaris yang masih bekerja sampai saat ini membelalak tidak percaya. Reina, bukannya 4 tahun yang lalu wanita ini sudah meninggal. Wanita yang berdiri di hadapan mereka saat ini terlihat sangat anggun dan cantik. Auranya tidak seperti Nona Reina yang dulu, yang tidak suka berdandan, rendah hati dan sederhana. Reina masuk ke kantor Maxime diiringi tatapan aneh para sekretaris. Maxime sedang berdiri di depan jendela besar setinggi ruangannya. Dia mengenakan setelan jas rapi yang membuat sosoknya terlihat begitu gagah. Pak Maxime, Eki mengetuk pintu, lalu setelah mengantarkan Reina masuk pun dia undur diri. Maxime berbalik dan melihat ke arah Reina yang berdiri di dekat pintu. Hari ini Reina terlihat begitu profesional dari sebelumnya. Namun, yang ada di benaknya sekarang adalah sosok menawan Reina yang minum anggur dengannya malam itu. Reina merasa sedikit tidak nyaman di bawah tatapan panas Maxime. Pak Maxime, ada perlu apa denganku? Maxime menatapnya geli, lalu menjawab, sini. Reina ragu-ragu sejenak, lalu berjalan ke arahnya dan berhenti 1 meter darinya. Samar-samar dia bisa mencium bau tembakau dari tubuh Maxime. Dia ingat Maxime tidak suka merokok. Meski sesekali dia merokok untuk melepas stres dalam bekerja, dia tidak pernah membiarkan bau asap menodai pakaiannya karena dia sangat cinta kebersihan. Benar saja, orang memang bisa berubah. Maxime berjalan perlahan mendekatinya. Kamu bilang kamu hilang ingatan. Apa kamu nggak penasaran apa yang pernah terjadi di antara kita? Reina menatap Maxime. Masa lalu sudah berlalu, aku hanya fokus untuk saat ini dan masa depan. Maxime mendekatinya selangkah demi selangkah, lalu mendorongnya ke dinding. Bab 5 tatapan Maxime dipenuhi dengan emosi yang tidak dapat dipahami Reina. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang untuk amal dalam waktu kurang dari 5 tahun? Apa Revin yang memberikannya padamu? Reina tidak tahu bahwa Maxime belum bisa tidur nyenyak sejak kepergiannya. Dalam beberapa hari terakhir, Maxime tidak bisa tidur sepanjang malam. Pikirannya dipenuhi dengan gambaran kebersamaan Reina dan Revin. Revin dan aku hanya teman biasa. Semua uang yang kuhasilkan adalah jerih payahku sendiri. Sebelum Reina bisa menyelesaikan kata-katanya, telapak tangan besar Maxime sudah lebih dulu jatuh di bahunya dan perlahan bergerak ke bawah. Bagaimana caranya? Dari sini, kepala Reina rasanya mau meledak. Dia menatap Maxime dengan tidak percaya. Apa katamu? Tangan Maxime terasa panas, tetapi ucapannya sangat dingin. Reina tercekat. Tangannya terkepal erat dan kukunya menusuk dalam telapak tangannya. Maxime berbisik di telinganya, berapa banyak uang yang Revin berikan padamu? Kasih tahu aku akan menggandakannya berkali-kali lipat untukmu. Maxime mengelus tubuh Reina berulang kali, ingin sekali rasanya dia mengurung wanita ini dalam pelukannya selamanya. Apa kamu masih ingat berapa banyak utang yang harus dibayar keluargamu padaku? Sekarang aku sudah nggak butuh. Selama kamu menyebut harganya, nggak terus berpura-pura di depanku dan tetap di sampingku, aku akan memberikan semua yang kamu mau. Begitu Maxime selesai bicara, Reina tidak bisa menahan diri lagi. Dia langsung mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Maxime kuat-kuat. Brengsek, wajah tampan Maxime terasa panas. Namun, Maxime tidak merasakan sakit dan meraih pergelangan tangan Reina. Dia menundukkan kepalanya dan mengunci Reina dengan tatapannya yang dingin. Katakan, kamu mau berapa? Reina tahu bahwa dia telah jatuh cinta pada orang yang salah, tetapi dia tidak menyangka bahwa dirinya ternyata tidak pernah memahami pria ini. Selama ini dia pikir Maxime seperti sekuntum bunga di gunung yang tinggi. Dia berbeda dari pria lain di dunia ini dan tidak sembarang orang bisa menyentuhnya. Tetapi sekarang, Reina sadar kalau tidak ada yang spesial dari Maxime. Pak Maxime, tolong jaga sikapmu. Maxime menelan ludahnya, lalu dia mencubit dagu Reina. Panggil aku Max. Reina tercengang. Maxime menatapnya dalam-dalam, mencoba memastikan apakah wanita ini benar-benar amnesia dan apakah dia sungguh sudah tidak punya perasaan padanya. Setelah sekian lama, Reina berkata perlahan, Max.
Dua kata itu terlontar dari bibir Reina tanpa kehangatan sama sekali. Rasanya sangat berbeda dari masa lalu. Maxime jadi ingat, dulu setelah keduanya menikah, Reina suka memeluknya dan selalu memanggil namanya dengan lembut. Max, Max. Maxime menggigit bibirnya. Dia tidak percaya Reina amnesia. Dia lebih tidak percaya lagi kalau Reina sudah tidak mencintainya. Maxime pun menunduk dan menciumi Reina dengan kasar. Reina ingin melawan, tetapi kedua tangannya dicengkram oleh Maxime. Di saat seperti ini, terdengar suara dari luar ruangan. Nona Marsa, Pak Maxime sedang mendiskusikan pekerjaan. Anda nggak boleh masuk. Ada hal penting yang harus kubicarakan pada Kak Max. Tolong minggir. Reina berjuang untuk mendorong Maxime menjauh. Tepat di saat itulah Marshanda bisa melepaskan diri dari penjagaan sekretaris dan membuka pintu ruang kerja Maxime. Reina, Marshanda tercengang melihat sosok Reina di sana. Keluar, sebelum Marshanda tersadar dari lamunannya, dia mendengar perintah dari Maxime. Reina tidak menyangka akan bertemu Marshanda dengan cara ini. Dia hendak keluar ruangan, tetapi dihentikan oleh Maxime. Yang kusuruh keluar itu dia. Maxime memandangi bibir lembut Reina dan berkata, Nona Reina, kita masih harus membicarakan urusan bisnis. Marshanda tidak pernah merasa semalu ini. Kak Max, kalau kalian sudah selesai bicara, beritahu aku. Marshanda menjawab dengan lembut, berpura-pura tenang dan berjalan keluar dari ruangan Maxime. Di luar ruangan, wajah lembutnya tiba-tiba berubah suram dan menakutkan. Reina belum mati, bagaimana dia masih hidup di dalam kantor? Bab 6 Karena kedatangan Marshanda yang tiba-tiba, suasana romantis yang tadi tercipta pun sirna. Maxime kembali mendekati Reina. Reina pun mengambil langkah mundur. Tindakannya ini menyayat hati Maxime. Dulu Reina lah yang berinisiatif mendekatinya, tetapi sekarang semuanya sudah berubah. Pak Maxime, urusan kerja apa yang mau kamu bicarakan denganku? Menghadapi ketidakpastian Maxime dan belajar dari kegagalan terakhir kali, Reina tahu dia hanya bisa bergerak perlahan. Maxime menatap Reina. Entah kenapa dia selalu merasa wanita ini menyembunyikan sesuatu darinya. Bukannya kamu suka beramal, besok datang ke sini, aku akan mengantarmu ke suatu tempat. Reina tidak punya alasan untuk menolak. Setelah menyetujui ajakan Maxime, dia balik badan dan keluar ruangan. Begitu membuka pintu, dia melihat Marshanda sedang menunggu di luar. Marshanda langsung menghalanginya dan terlihat khawatir. Nana, ternyata kamu masih hidup. Syukurlah, apa kita bisa mengobrol? Reina menatapnya sambil tersenyum tipis. Kamu siapa ya? Marshanda tercengang, kamu nggak kenal aku. Reina tidak menjelaskan padanya, apa kita kenal? Aku nggak ada urusan denganmu. Setelah berkata demikian, Reina masuk ke dalam lift. Dia meninggalkan Marshanda yang masih tercengang sendirian. Marshanda balik badan dan pergi ke kantor Maxime. Melihat Marshanda masuk ke kantornya, Maxime pun bertanya, ada apa? Ah, aku datang untuk memberitahumu berita yang keluar hari ini. Aku nggak tahu ada paparazzi yang memfotoku dan mempostingnya di internet. Pagi tadi, Maxime sudah diberitahu sekretarisnya tentang berita itu. Berita tentang dia membawa pulang Marshanda untuk bertemu orang tuanya karena mereka akan menikah. Maxime tidak meminta orang menarik balik berita itu karena dia ingin melihat reaksi Reina. Tetapi kalau dilihat dari sikap Reina barusan, sepertinya dia sama sekali tidak peduli. Begitu terpikir sampai sini, Maxime pun menatap Marshanda. Ya, oke. Marshanda pun kembali bertanya, Kak Max, bukannya Reina sudah mati? Kenapa dia? Begitu mendengar Marshanda bicara tentang Reina, Maxime berhenti bekerja dan menatapnya. Siapa yang bilang Reina sudah meninggal? Marshanda tersedak. Maxime berkata dengan nada dingin, kalau nggak ada urusan lain, silakan keluar. Meski sudah keluar ruangan Maxime, Marshanda masih belum sadar dari lamunannya. Bagaimana orang yang jelas-jelas sudah mati bisa hidup kembali? Seketika dia merasa takut. Dia khawatir semua yang dia miliki sekarang akan dihancurkan oleh Reina. Di sisi lain, setelah meninggalkan kantor CEO, Reina diminta ke sebuah ruangan. Setelah Reina mendatangi ruangan itu, dia baru turun ke bawah. Tiba-tiba, ada orang yang memanggilnya. 20 menit kemudian, di sebuah ruang privat yang tenang, Marshanda dan Reina duduk berhadapan. Kudengar katanya kamu amnesia. Marshanda tersenyum setengah hati. Kamu nggak lupa orang tua dan kerabatmu juga, kan? Reina menyesap kopinya, lalu menatap balik Marshanda.
Apa yang mau kamu katakan? Marshanda cemberut dan tatapannya terlihat tajam. Reina, aku tahu kamu gak senang aku merebut Kak Max darimu, tapi kamu gak perlu mendekati Kak Max dengan cara ini, kan? Kamu belum lihat beritanya, Kak Max dan aku akan segera menikah. Memangnya dari kecil kamu diajarkan merebut suami orang lain? Reina mencibir. Marshanda tercengang, apa yang kamu tertawakan? Sepertinya Nona Marshanda artis terkenal ini diajarkan dengan baik oleh orang tuamu, sahut Reina dengan tenang. Ekspresi Marshanda seketika tidak enak dilihat. Jelas-jelas Reina tahu dirinya adalah anak yatim piatu. Apa kamu sudah menikah dengan Pak Maxime? Setahuku belum. Kalau kalian belum menikah, bagaimana aku bisa dianggap merebut suamimu? Lagi pula, apa buktinya aku merebut suamimu? Dulu, Marshanda lah yang selalu menertawakan Reina. Sejak kapan Reina bisa berbalik menertawakan dirinya? Marshanda menahan amarahnya, sepertinya kamu nggak amnesia. Bab 7, Reina, izinkan aku menasihatimu. Orang yang nggak mencintaimu nggak akan pernah mencintaimu. Nggak peduli kamu pura-pura tuli atau bisu atau amnesia, Kak Max nggak akan pernah menyukaimu. Reina mendengarkan dengan tenang tanpa sedikit pun emosi di matanya. Sudah selesai, Marshanda heran melihatnya. Reina berdiri dan menatapnya. Kalau kamu begitu yakin dia mencintaimu, kenapa kamu mendatangiku seperti wanita yang kesal? Reina mendengus dingin, lalu pergi. Marshanda hanya bisa melihat punggung Reina berlalu dari hadapannya. Dia teringat pada sosok putri keluarga Andara yang terlihat agung. Dia merasa mual begitu teringat bagaimana dulu dia harus menjilat dan berusaha menyenangkan Reina untuk mendapat dukungan keluarga Andara. Sekarang setelah keluarga Andara hancur, Reina masih berlagak sombong. Marshanda menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, manajer meneleponnya. Marsha, kami sudah dapat lagu yang kamu mau. Yang benar, tapi, manajernya terdengar ragu-ragu. Ada kesulitan apa? Bilang saja, kata Marshanda. Master Ray punya lagu yang pernah dirilis pada platform khusus di luar negeri, lagu ini belum diajukan hak ciptanya. Aku sudah pernah mendengar lagu ini dan yakin pasti bisa terkenal. Kita hanya perlu mengubahnya sedikit. Ini namanya menyalin tanpa izin. Marshanda tentu paham dan langsung menjawab tanpa ragu. Karena nggak ada hak cipta, artinya itu bukan karyanya. Kamu ngerti, kan? Setelah mendapat persetujuan Marshanda, manajer pun lebih mudah mengeksekusi. Setelah menutup telepon, Marshanda kembali memikirkan bagaimana caranya menghadapi Reina. Reina tidak langsung pulang, melainkan pergi ke kediaman lama keluarga Andara. Setelah Treya, ibunya dan Diego, adiknya menghancurkan keluarga Andara, rumah mereka pun ditinggali orang lain. Sejak Reina memutuskan untuk memalsukan kematiannya dan pergi memulai hidup baru, dia tidak memperhatikan berita apapun tentang adik dan ibunya. Dia juga tidak tahu bagaimana kabar mereka sekarang. Dia keluar dari mobil dan memandangi rumah yang dikenalnya dari kejauhan. Tatapannya terlihat sendu. Reina berdiri cukup lama, baru setelah itu dia kembali ke mobil. Besok adalah hari festival Perahu Naga. Alana menelepon dan meminta Reina datang supaya bisa merayakan festival Perahu Naga bersama besok pagi. Malamnya, Rico sudah mulai mengajari Alana cara merendam beras ketan dan membuat bacang. Kok kamu tahu bacang? Bisa tahu cara membungkusnya pula. Alana terlihat bingung. Rico menjawab tidak berdaya, kan bisa lihat di internet. Apa semua gadis sebodoh ini? Rico mengkhawatirkan calon istrinya. Reina melihat pemandangan yang begitu hangat ini ketika dia datang. Mama, ayo makan bacang. Alana juga memanggil Reina, pembantuku pulang untuk merayakan festival bersama keluarga. Jadi hanya aku dan Rico yang membuat bacang. Akhirnya kamu datang juga. Setelah bicara, Alana berbisik pada Reina. Orang suruhan Maxime nggak membuntutimu, kan? Ada, di luar. Jadi kita harus gimana? Nggak apa-apa. Paling mereka hanya akan melapor aku datang untuk bertemu temanku. Alana mengangguk kecil. Benar juga. Rico membuka sebuah bacang, menaruhnya di piring dan menyerahkannya kepada Reina. Mama, kami membuat bacang kacang hijau kesukaanmu. Oh, manisnya anakku ini. Mama sayang sekali. Muah. Reina menerimanya dengan senang hati. Wajah Rico memerah karena malu. Aku juga sayang Mama. Di saat bersamaan, Alana memelototi Rico. Ternyata ini alasannya. Tadi aku sudah memaksa membuat bacang isi daging, tapi kamu bilang yang sehat itu bacang isi kacang hijau. Dasar rubah cilik,
kamu menipu aku yang polos. Perdebatan antara Alana dan Rico membuat suasana di rumah itu menjadi hangat. Reina jadi teringat Ricky dan Bullion yang berada jauh di luar negeri. Kalau Ricky sudah sembuh, keluarga mereka bisa kembali merayakan festival ini bersama. Reina jadi teringat Deron yang selama ini melindunginya. Deron juga sebatang kara, jadi Reina memintanya datang dan makan bacang. Alana bertanya bingung, dia pengawal utusan Revin. Dia datang ke kota Simaliki bersamamu. Bab 8, kenapa aku nggak pernah ketemu? Rico angkat bicara, identitas Om Deron itu sangat misterius. Dia hanya akan muncul kalau Mama dalam bahaya. Pantas saja waktu di luar negeri aku hanya dengar kamu dijaga pengawal. Tapi aku nggak pernah melihat orangnya, ujar Alana sambil menyantap bacang. Alana sendiri juga dijaga pengawal, tetapi pengawalnya secara terang-terangan menjaganya dari jarak 0 meter. Karena Revin punya status khusus di luar negeri, semua orang di sekitarnya pun akan terpengaruh. Jadi dia mengutus orang untuk melindungi Reina dan keluarganya. 10 menit kemudian, Deron sudah datang. Hari ini dia mengenakan setelan jas rapi dan memancarkan aura yang membuat orang lain enggan mendekatinya. Mata Alana berbinar melihat sosok Deron. Gantengnya, Rico memberikan sehelai tisu padanya, lap mulutmu. Alana menelan ludah. Reina tahu orang seperti apa sahabatnya. Meski dari luar Alana tampak seperti wanita gatal, sebenarnya ada seseorang yang mendiami lubuk hatinya. Karena pria itu pula, Alana belum menikah di usianya yang sudah menginjak umur 7 tahun. Jangankan menikah, jatuh cinta saja tidak. Masuklah, ini temanku Alana, nggak ada orang lain di sini, kata Reina pada Deron. Deron melirik ke dalam ruangan. Rico juga berkata dengan sopan, Om Deron, besok itu festival perahu naga. Yuk kita makan bacang dan rayakan bersama. Wajah Deron yang awalnya terlihat dingin menjadi lebih lembut. Nggak usah, terima kasih. Reina tahu Deron lebih suka menyendiri, jadi dia tidak memaksa. Reina membungkus beberapa bacang dan memberikannya pada Deron. Kalau begitu, selamat hari festival perahu naga ya. Ya, terima kasih. Deron menerima bacang pemberian Reina, lalu pergi. Setelah Deron pergi, Alana berujar dengan penasaran, aku rasa orang ini bukan pengawal. Maksudmu, entahlah, itu hanya firasatku saja. Nggak bisa aku jelaskan. Reina juga merasa Deron berbeda dari pengawal biasa. Meski Deron sudah melindunginya selama beberapa tahun, keduanya tidak banyak berhubungan kecuali komunikasi sederhana. Mungkin yang paling dekat adalah saat kejadian terakhir kali, waktu Reina dalam pengaruh obat. Tiba-tiba, ponsel Alana berdering. Ternyata ayahnya yang menelepon. Ada apa? Kamu ini sudah nggak muda lagi. Aku sudah mengatur kencan buta untukmu. Besok pagi jam 9, datang ke Taman Haden ya. Wajah Alana langsung berubah jelek, nggak mau. Aku nggak tanya pendapatmu. Aku itu menyuruhmu. Ayah Alana membalas dengan nada tegas. Jangan lupa, semua yang kamu miliki sekarang itu pemberian ayah. Kalau kamu nggak mau jadi anggota keluarga Krisi lagi, silakan angkat kaki. Kali ini, suka atau enggak, kamu nggak boleh nggak meladeni orang itu. Kecuali, orang itu yang nggak suka kamu. Jangan membuat ayah kecewa. Alana meremas ponselnya erat-erat. Sejak kecil, dia tidak bisa bertindak semaunya. Karena tadi Alana menyalakan pengeras suara, Reina turut mendengar percakapan itu. Alana jelas terlihat kecewa, tapi aku punya urusan lain besok. Alasan mengapa dia membuat bacang dengan Rico dan meminta Reina datang adalah karena dia mau pergi ketemu orang besok pagi. Rico menghela nafas, bagaimana kalau Mama saja yang menggantikan Tante Alana? Alana tercengang, Reina terlihat bingung, memangnya, aku bisa? Alana seolah kedatangan penyelamat. Bisa, selama ini, kan aku selalu di luar negeri dan jarang pulang. Anak orang kaya itu nggak mengenalku sama sekali. Tapi, Reina masih ragu-ragu. Karena ini kencan buta, kedua belah pihak pastinya punya informasi tentang satu sama lain. Namun, Alana langsung menghilangkan kekhawatirannya. Jangan khawatir, aku punya pengalaman kencan buta. Kita semua itu dipaksa orang tua. Barusan juga ayahku nggak menyebutkan siapa orangnya, kamu ngerti, kan? Artinya pasangan kencan butaku juga nggak akan tahu. Kita melakukannya hanya untuk menghormati orang tua saja. Rico menatap Reina dan ikut mendukung. Ma, jarang-jarang ada kesempatan seperti ini. Kalau sampai kalian cocok, aku dan Ricky jadi bisa punya ayah.
Bab 9 dia tidak ingin Reina terus-terusan berjuang keras merawatnya. Sebenarnya Om Deron calon yang baik. Tetapi, Rico merasa terlalu bahaya kalau Reina dengan Deron. Dia ingin ibunya tinggal bersama pria yang cenderung aman. Alana tidak menyangka si kecil akan berpikir seperti ini. Dia ikut menimpali. Meski perjodohan ini untuk kepentingan bisnis, anak orang kaya yang dikenalkan padaku semuanya ganteng loh. Reina tidak berdaya menghadapi mereka berdua. Iya, oke, tapi, Reina menatap Rico, aku pergi kencan buta untuk menggantikan Tante Alana, bukan untuk mencarikanmu seorang papa. Rico tidak peduli sama sekali dan menjawab asal, ya, oke. Yang ada dalam benak Rico sekarang adalah drama percintaan yang biasanya ditayangkan di TV. Rasa cinta yang datang tiba-tiba adalah cinta yang paling awet. Bagaimanapun, dia dan Ricky masih terlalu muda untuk melindungi ibu. Alangkah baiknya kalau sebelum pulang nanti, ibunya bisa bertemu seorang pria yang akan menjaganya. Reina sama sekali tidak mengetahui pikiran kecil Rico. Malamnya, setelah menidurkan Rico, Reina dan Alana duduk bersama dan mengobrol. Besok kamu mau ketemu Yansen? Alana tidak menyangkal. Ya, katanya besok dia akan pulang ke kampung halamannya. Dia menatap Reina. Nana, terima kasih banyak ya sudah menggantikanku di kencan buta besok. Kalau kali ini aku nggak bisa ketemu dia, aku pasti akan menyesal seumur hidup. Reina memeluk Alana. Nggak perlu sungkan. Alana tercekat, bagaimana kemajuanmu dengan Maxime? Masih sama. Setelah mendengar jawaban ini, gantian Alana yang memeluk Reina dengan erat. Nana, tiba-tiba aku merasa ada pepatah yang benar. Mencintai seseorang sama dengan berutang pada seseorang. Reina menepuk pundaknya dengan lembut. Kamu dan Yansen sama-sama saling mencintai. Kalian pasti bisa balikan. Dia menghibur Alana. Reina tidur di ruang tamu, tetapi dia tidak bisa terlelap. Sejujurnya, dia iri pada Alana yang saling mencintai. Kalau ditelusuri lagi, dia sadar sebenarnya selama lebih dari 0 tahun ini, dia tidak pernah benar-benar jatuh cinta. Tiba-tiba Reina ingat kalau besok dia ada janji dengan Maxime. Reina pun mengirim pesan padanya, Pak Maxime, ada yang harus kulakukan besok pagi, jadi kita ketemu sore saja ya. Setelah mengirim pesan, Reina mematikan ponselnya. Dia tidak tahu kalau saat ini Maxime masih terjaga. Dia duduk di sofa di ruang tamu yang kosong. Dia hanya menatap pesan yang dikirim Reina. Maxime tidak membalas dan membuang ponselnya ke samping. Dia merasa tertekan. Di sisi lain, di kediaman keluarga Sunandar, berita bahwa Reina belum meninggal juga sampai ke telinga orang tua Maxime. Joanna tidak percaya dan memekik kaget. Max bahkan membawa abunya pulang. Bagaimana ceritanya dia nggak mati? Ayah Maxime mengangkat alisnya. Maksudnya kamu benar-benar berharap menantumu mati? Joanna menyahut dengan dingin. Sekarang dia bukan menantuku lagi. Ayah Maxime menghela napas dalam-dalam. Kalau kalian berdua nggak menyukai Reina, kenapa waktu itu menikahinya? Joanna tersedak. Ayah Maxime bangkit berdiri. Menurutku Reina itu gadis yang cukup baik. Kalau memang mau bercerai, sebaiknya jangan ganggu dia. Joanna memasang tampang sombong. Selama dia nggak macam-macam dengan Max, aku juga nggak sudi mencarinya. Yang paling dikhawatirkan Joanna saat ini adalah Maxime yang masih belum memiliki anak. Semuanya tertunda karena Reina. Dia sangat khawatir saat teringat semua keturunan keluarga Sunandar lain sudah punya anak. Ayah Maxime memang bukan sosok unggul di keluarga Sunandar. Dia suka main wanita dan tidak paham caranya mengelola perusahaan. Kalau bukan karena Maxime, keluarga mereka tidak akan pernah mendapatkan kejayaan seperti sekarang. Masalahnya, kalau Maxime tidak memiliki keturunan, posisinya pasti akan diambil alih oleh anak lain. Joanna selalu tidak bisa tidur ketika terpikir hal ini. Dalam 4 tahun terakhir, dia juga menjodohkan Maxime dengan wanita lain selain Marshanda. Sayang, tidak ada satupun dari mereka yang Maxime sukai. Joanna berjalan keluar dan menelepon Marshanda. Aku nggak peduli kamu mau pakai cara apa. Asal kamu bisa hamil anak Max, aku jamin posisi Nyonya Sunandar akan menjadi milikmu. Bab 0 keesokan harinya, jam 5 pagi Reina mengantar Alana. Sebelum berangkat, Alana terlihat sangat gugup. Nana, apa aku sudah cantik? Pada dasarnya Alana memang memiliki kulit wajah yang bagus. Matanya seperti kacang almond dan wajahnya oval. Dia terlihat lembut dan imut. Cantik banget, syukurlah. Tahu nggak, begitu terpikir kami akan bertemu,
aku jadi begitu semangat. Aku takut dia nggak menyukaiku. Nggak mungkin, Reina menenangkannya. Kamu cantik banget, dia nggak mungkin nggak menyukaimu. Alana mengangguk kecil. Setelah mengantar kepergian Alana, Reina kembali ke kamar. Mama, entah sejak kapan ternyata Rico sudah bangun. Kami berisik ya, jadi kamu terbangun. Reina berjalan ke depan Rico, berjongkok dan bertanya. Karena Alana sudah mulai dandan pukul 3 pagi tadi. Rico tidak menjawab, malah balik bertanya, Mama, apa Paman Jansen yang akan ditemui Tante Alana itu orang baik? Reina berpikir sejenak, untuk Tante Alana, dia orang yang sangat baik. Reina ingat pernah bertemu Jansen saat masih kuliah. Jansen Jalandra bisa dibilang adalah idola di kampus mereka. Dia sangat tampan, sayangnya ekonomi keluarga kurang memadai. Alana dan Jansen terlihat serasi, sayangnya latar belakang keluarga mereka bagai langit dan bumi. Mama, menurutmu apa Om Deron baik? Reina tertegun sejenak dan langsung menjawab tanpa banyak pikir. Iya dong, Om Deron baik banget, kan sama kita. Mama, kalau begitu, nanti waktu kita pulang, Mama terima saja Om Deron. Mama nggak kalah cantik dengan para wanita di sekelilingnya kok. Selain itu, meski hidup Om Deron penuh bahaya, aku yakin dia bisa melindungimu dengan baik. Reina terkejut. Reina sampai tidak bisa berkata-kata saat melihat wajah serius Rico yang membuatnya persis seperti Maxime versi mini. Setelah terdiam cukup lama, Reina membelai kepala putranya. Bukannya kamu yang menyuruh Mama pergi kencan buta hari ini? Rico menghela napas dan menjawab, aku sudah menghitung kemungkinannya. Tingkat keberhasilan Mama cocok di kencan buta hanya 0,0000001%. Reina tertawa terbahak-bahak. Dasar bodoh. Rico berujar dengan wajah memerah. Mama, serius dikit. Masih ada harapan kok meski kemungkinannya sangat kecil. Hari ini, aku akan menemanimu mengobservasi pria itu, ucap Rico dengan mantap. Baru pertama kali Reina menghadapi situasi ini. Masa iya dia menggantikan sahabatnya kencan buta sambil membawa anak? Karena pembantu Alena sedang pergi, Reina juga tidak tenang meninggalkan Rico sendirian. Jadi, dia menitipkannya pada Deron dan keduanya membuntuti Reina dari jauh. Alana hanya memberi Reina sebuah kartu nama dan tempat janjian. Reina hanya berdandan tipis, mengenakan masker lalu berangkat. Di Taman Haden, di sebuah restoran khusus kelas atas. Saat Reina hendak masuk, dia melihat seorang wanita cantik berjalan keluar ruangan dengan marah. Sudah gila ya dia, gak punya sopan santun sama sekali. Dia kira dirinya raja apa? 10 menit lagi, ganti pasangan. Reina terlihat bingung. Setelah wanita itu pergi, dia menyerahkan kartu nama Alana pada resepsionis. Resepsionis itu mengambil kartu nama itu, lalu melirik Reina. Nona Alana, waktu janjianmu adalah jam. Sekarang baru jam 47. Silakan menunggu setelah Nona Liska di dalam selesai. Saat inilah Reina paham. Ternyata pasangan yang dijodohkan untuk Alana sedang menyeleksi pasangan. Padahal keluarga Krisi termasuk keluarga berada di kota Simaliki. Tidak disangka pasangan yang dijodohkan untuk Alana malah membuatnya menunggu. Reina banyak mengenal keluarga penguasa di kota Simaliki. Sebenarnya sebagian besar dari mereka adalah keluarga misterius yang pindah dari ibu kota. Jadi, wajar kalau mereka bertindak seperti ini. Ada bagusnya juga. Dengan begini dia bisa dengan cepat menyelesaikan acara ini dan lekas pergi dari sini. Belum juga 0 menit, seorang wanita cantik lainnya keluar ruangan dengan marah. Jelas, dia juga ditolak. Kemudian, resepsionis menatap Reina dengan hormat dan terlihat sedang menanti drama selanjutnya. Dia pun berujar, Nona Alana, giliranmu. Reina juga bisa melihat niat tersembunyi di balik tatapan resepsionis itu, tetapi dia tidak peduli. Taman Haden dipesan seharian ini. Hanya ada satu pria di acara kencan buta ini. Reina langsung mendengar sindiran dingin seorang pria begitu dia melangkah masuk. Bersambung. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan konten novel viral. Jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe ya.